Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Asih, yaitu dengan materi hukum Newton dan konsep gaya. Hukum Newton itu ada 3 ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita bahas yang pertama dulu tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu yang dinamakan hukum kelembaman atau hukum inersia. Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Jika dalam keadaan diam akan tetap diam. Jika dalam bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, keadaan tersebut di atas disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Nah, sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukan semula, sigma F sama dengan 0, A sama dengan 0. Karena benda bergerak translasi, maka pada sistem koordinat kartesius itu dapat dituliskan sigma, ini yang dinamakan sigma ya, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, hukum 1 Newton tentang seseorang yang tiba-tiba tersungkur ke depan ketika duduk di dalam bus yang tiba-tiba direm mendadak. Nah, itu termasuk hukum 1 Newton atau kelembaman. Terus yang kedua, gelas yang diisi air ditaruh di atas kertas. Ketika kertas tersebut ditarik secara horizontal, dengan sangat cepat sekali gelas tidak akan jatuh. Nah, itu termasuk contoh hukum 1 Newton. Oke, kita lanjutkan ke hukum 2 Newton. Apa bunyi hukum 2 Newton? Adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dicontohkan F sama dengan MA atau A sama dengan F per M. Oke, ini dalam tabel ada besaran notasi MKS dan CGS, gaya, massa, dan percepatan. Oke, kita ke massa dan berat. Massa itu M ya, massa benda kilogram, sedangkan berat benda itu adalah W sama dengan M kali G. Berat benda itu sendiri adalah besarnya gaya tarik bumi terhadap benda tersebut dan arahnya menuju pusat bumi vertikal ke bawah. Oke. Perbedaan massa dan berat. Untuk massa merupakan besaran skalar, di mana besarnya di sembarang tempat untuk suatu benda yang sama selalu tetap massa. Sedangkan berat itu merupakan besaran vektor, di mana besarnya tergantung pada tempatnya percepatan gravitasi pada tempat benda berada. Oke. Untuk pengembangannya ya, pengembangannya seputar hukum 2 Newton. Nah, ini. Jika benda bekerja banyak gaya yang horizontal, itu pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Dan sigma F ini adalah lebih dari 1 ya, bisa dijabarkan. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, yang kedua, jika pada beberapa benda bekerja banyak gaya yang horizontal, maka berlaku, nah banyak benda, sigma F sama dengan sigma M kali A. Sigma F itu adalah F1 plus F2, sigma F itu juga lebih dari 1, jadi M1 plus M2. 3. Jika pada benda bekerja gaya membentuk sudut theta dengan arah mendatar, ini yang dinamakan sudut theta dengan arah mendatar, maka berlaku F cos sama dengan MA ya. Arah mendatar itu berarti F cos sama dengan MA. Oke, langsung ke hukum 3 Newton. Berbunyi, bila sebuah benda A melakukan gaya benda B, maka benda B juga akan melakukan gaya pada benda A yang besarnya sesama, tapi arahnya berlawanan atau sering disebut apa? Aksi reaksi ya, aksi reaksi. Gaya yang dilakukan A pada B disebut gaya aksi, sedangkan gaya yang dilakukan B pada A disebut gaya reaksi ya, atau berlawanan. Oke, ini W sama dengan, ada gambarnya, gambar tegak lurus, N itu gaya normal, W berat benda.
Apa toh gaya normal? Adalah gaya sentuh antara dua benda yang arahnya tegak lurus. Arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Oke. Untuk N sama dengan W cos theta. Gambarnya seperti ini ya. Garis lurus antara N sama dengan W. Sedangkan N sama dengan W dikurangi F sin theta itu adalah berupa, nah ini, siku-siku ya. Miring antara F dan NW. Nah, arahnya diperhatikan ya, arahnya diperhatikan. W min F sin theta. Sedangkan ini arahnya ke atas itu adalah min, kalau arahnya ke bawah itu adalah positif. Oke, lanjut. Hubungan tegangan tali terhadap percepatan. Nah, ini kan lurus, garis lurus antara T dan B. T itu adalah tegangan tali ya. Jadi bisa disimpulkan T sama dengan B. Bila benda dalam keadaan diam atau dalam keadaan tegak lurus, itu T sama dengan W, M kali G. B itu adalah apa? Oke, berat benda. Yang B, benda bergerak ke atas dengan percepatan A. Bergerak ke atas, awas hati-hati. Kalau bergerak ke atas berarti tandanya positif. Kalau bergerak ke bawah itu tandanya apa? Negatif. Oke, saya ulang kembali. T itu adalah gaya tegangan tali dengan satuan Newton. Dan B itu berat benda juga satuannya Newton. Maka bisa disimpulkan T itu sama dengan W. Oke, lanjut. Gerak benda yang dihubungkan dengan katrol ya. Nah, ada gambar seperti ini ya, antara M1 dan M2. Untuk mencari tegangan tali itu berarti M1G min M1A sama 1, sedangkan G bersama 2, M2G plus M2A. Nah, oke. Melihat gambar untuk mencari rumus percepatan itu menyesuaikan gambar ya. Kalau gambarnya itu lebih berat M1 daripada M2, maka yang didahulukan itu M1. Maka A sama dengan M1 kurangi M2 per, kalau yang di bawah itu tetap M1 plus M2 dikalikan G. Gitu ya. Hati-hati, gambarnya diperhatikan. Kalau misal ini yang lebih berat M2, ya udah M2 kurangi M1. Yang di atas ini bisa berubah menyesuaikan gambar. Sedangkan yang di bawah ini adalah ketetapan M1 plus M2 kali G. G itu percepatan gravitasi. Sudah ketetapan, bisa 10, bisa 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, tadi ini ya sama gambarnya. Gambarnya seperti ini. Awas hati-hati, rumusnya seperti ini. A ya. Untuk mencari tegangan tali, ini bisa B min T plus T. Oke, benda bergerak pada bidang miring. Oke, sebelumnya tadi dihubungkan dengan katrol untuk mencari A seperti ini, sedangkan untuk mencari tegangan tali pakai persamaan seperti ini ya. W1 min T plus T min W2 sama dengan kurung buka M1 plus M2 kurung tutup kali A. Mencari T. Oke. Terus benda bergerak pada bidang miring. Pada bidang miring ini adalah menggunakan hukum 1 Newton. F sama dengan MA dan F-nya itu termasuk N ya. Nah, sejajar, F sejajar dengan W, maka bisa ditulis sini MG sin alpha. Ini ya, sejajar dengan W sin alpha. Itu untuk N itu sejajar dengan W, jadi cos. N itu cos, F itu adalah sin. Itu ya perbedaannya. Untuk mencari percepatan, G sin alpha. Untuk mencari N itu apa? Gaya normal, W cos alpha atau M G cos alpha. Oke, kita lanjutkan ke benda bergerak ke atas bidang miring yang licin. Nah, ini untuk mencari percepatannya A sama dengan M2 dikurang M1 sin alpha kali G per 2 alpha ya. M. Itu. Terus benda bergerak di atas bidang datar. Nah, ini sesuai yang di sini ya. Kalau yang digandol ke M2 berarti nanti diawali dari M2 ya. M2 per M1 plus M2 kali G. Ingat yang bawah itu tetap. Kalau yang atas itu adalah berubah-ubah. Menyesuaikan gambar.
Lanjut, gaya gesek. Oke, gaya gesek itu ada dua, yaitu apa? Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek adalah apa gaya gesek? Gaya kontak antara dua benda yang arahnya berlawanan dengan arah kecenderungan gerak benda. Oke, untuk gaya gesek statis itu adalah bekerja pada saat benda diam, ya, benda diam. Fs mu s kali n. Sedangkan gaya gesek kinetis itu adalah yang bergerak. Kalau ada kata bergerak itu berarti nanti menggunakan kinetik. Fk sama dengan mu. Ini nanti cara membacanya mu ya, atau koefisien. Mu k kali n. Gaya normal. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai adanya gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Sekali lagi ya, fisika itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dimanapun kita berada, kita menemukan fisika. Yang merugikan itu adalah gesekan pada mesin. Permukaan jalan diberi aspal, mengurangi gesekan itu yang merugikan. Sedangkan yang menguntungkan itu adalah apa? Kita dapat berjalan di atas tanah, kita dapat membawa buku di atas tangan, terus ban mobil dibuat berigi, aku dapat menanjak pada kayu dengan kokoh. Oke, itu bisa pahami? Yang belum bisa, nanti bisa Bapak Ibu Asih ya. Oke, kita mencoba ke contoh soal. Contoh soal ya. Contoh soal seputar hukum Newton. Oke, soal yang nomor 1, kita coba soal nomor 1. Sepeda motor bermassa 80 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Lalu ditarik gasnya hingga menimbulkan daya 150 Newton. Berapa jarak yang ditempuh selama 10 sekon? Seperti biasa, kita tulis diket, ditanya, dijawab. D1, D2, dan D3. D1 itu adalah diketahui massa V0. Ingat, kecepatan awal itu V0, kecepatan akhir itu apa? VT. V0, awas hati-hati. 36 km per jam ini harus dijadikan meter per sekon dulu. Caranya bagaimana? Konvensi satuan, masih ingat? Oke, masih ingat. Jadi, 36.000 dibagi berapa? 1 jam enek berapa detik? 36.000 dibagi berapa? 10. 1 jam 600. Jadi 10 meter per sekon. Oke. Gayanya 160. T-nya 10 sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak. Berarti rumusnya apa? Nah, ini masih ada hubungannya dengan GLBB. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Hanya dicari dulu dengan cara rumus hukum 1 Newton. Tadi apa hukum 1 Newton? Persamaannya F sama dengan M kali A. Untuk mencari A, berarti A F per M. A-nya sudah ketemu 2, sudah dimasukkan, tinggal menghitung. Nah, dapat 200 meter. Mudah kan? Oke. Terus kita soal yang nomor 2. Nomor 2, sebuah balok berada pada bidang miring yang licin dengan sudut koma dengan 30, G-nya 10, dan yang ditanyakan percepatan geraknya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang bidang miring. Kalau A itu G sin alfa, nah N itu apa mau W cos alfa gitu. Oh, berarti ini A. Nah, rumusnya pakai apa? A sama dengan G sin alfa. Sin 30. Mengapa dapat setengah? Ini dari tabel ya. Sin 30 cos 30 itu dari tabel. Sin 30. Nah, kalian nanti bisa membuka antara sin cos tangan. Sin 45, cos 45, tangan 45, atau sin 30. Gitu ya. Di modul insya Allah sudah ada ya antara sin cos tangan. Pada gaya ya, kalau nggak salah. Nih. Terus soal nomor 3, kita bahas soal nomor 3. Dua benda masing-masing 40 kg dan 30 kg dihubungkan dengan tali diletakkan pada kartol. Nah, ini ditanyakan A. Tadi kan bagaimana tadi? Saya ngabot sik sing didhisikke. Jadi rumusnya A sama dengan 40 dikurangi 30 per
40 tambah 30. Nek di bawah ini tetap ya, ditambah terus dikalikan. GG sudah ketetapan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, hasilnya 1,4. Bisa paham?